Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ardiani Putri yang pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara penggunaan kelas 7. Kelas 7 merupakan aplikasi e-learning yang dapat digunakan sebagai LMS pada pembelajaran daring dan ataupun pembelajaran campuran. Aplikasi ini menyediakan platform berbayar maupun gratis yang dapat diakses melalui www.kelas7.com. Berbeda dengan aplikasi e-learning lainnya, Kelas 7 dapat membantu guru untuk mengumpulkan dan menghasilkan data seputar perilaku siswa sehingga pada pembelajaran daring dan ataupun campuran tidak hanya berpusat pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif serta psikomotorik. Kelas 7 mendukung pembelajaran dengan pendekatan komunikatif, interaktif, dan informatif karena guru dapat membagikan informasi seputar pembelajaran secara real-time kepada orang tua siswa dan siswa. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan tutorial bagaimana cara penggunaan kelas 7. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju ke mesin peramban, lalu ketikkan kelas 7. Kita pilih yang paling atas, kelas7.com. Nantinya akan muncul laman utama seperti ini. Nah, untuk kelas 7 ini sebenarnya kita dapat bergabung dengan atau secara 4 cara, ada sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai murid, dan sebagai kepala sekolah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana kita mengoperasikan kelas 7 sebagai guru. Oke, berarti kita pilih teacher. Nah, kita membuat akun terlebih dahulu. Ketikkan nama depan, nama belakang, email, lalu password, oke, lalu sign up, oke, wonderful dan sukses. Lalu nanti akan masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Nah, nanti di sini ketika kita bisa mengetikkan nama sekolah kita. Nah, ketika belum ada atau sekolah Anda merupakan sekolah non-formal, Anda bisa pilih pilihan ini, I don't teach school. Oke. Kita ketik. Ketika SD Anda belum terdapat dalam kelas 7, Anda bisa pilih ini, and find school, add it now. Kita ketikkan nama sekolah, alamatnya di mana, lalu kotanya, lalu select pilih Indonesia untuk negaranya, lalu add school. Nah, nanti sekolah kita sudah terdaftar dalam kelas 7. Oke, pilih join the school. Oke. Nah, sebelum kita memulai kelas atau membuat kelas dalam kelas 7, kita harus pilih terlebih dahulu apa saja yang akan guru lakukan dalam kelas tersebut. Apakah guru akan menggunakan classroom tools,
collaborating with student, learning at home, social emotional learning, komunikasi dengan keluarga, dan memanage perilaku. Ketika guru memilih semuanya, bisa dipilih semua ataupun beberapa juga boleh disesuaikan. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, nanti di sini sudah terlihat SD Cendekia. Ini ada demo kelas atau kelas tutorial bagaimana cara penggunaannya. Oke. Nah, kita buat kelas baru di sini. Misalkan kelas 6. Grade-nya 6. Nah, sharing point di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, hanya share nilai positif kepada orang tua, share semua poin kepada orang tua yang berarti nilai positif maupun nilai negatif, atau tidak bagi poin kepada orang tua. Saya di sini pilih share all point kepada orang tua, lalu kita create class. Nah, di sini tampilan yang pertama adalah guru dapat menambahkan muridnya, add student. Oke. Di sini guru bisa memasukkan nama siswanya secara manual ataupun mengcopy paste dari list murid. Saya akan memasukkan secara manual. Sebagai contoh kita masukkan cukup 5 siswa terlebih dahulu. Ketika sudah kita simpan, nanti guru dapat ketika ada murid tambahan, guru tetap dapat menambahkan siswa. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini untuk menghubungkan dengan orang tua dan murid ke dalam kelas, kita cetak undangan terlebih dahulu. Nah, kita download undangannya. Oke, kita download. Nah, oke. Kita bisa undang melalui nomor handphone ataupun email. Ataupun kita bisa menyebarkan undangannya lewat grup WA, itu juga bisa. Nah, nanti akan terlihat seperti ini tampilannya. Tampilan telur di mana anak-anak belum join dalam kelas tersebut. Nah, ketika sudah join, nanti telur ini akan berubah menjadi sebuah kartun. Oke, untuk fitur-fitur dalam kelas 7 sangat lengkap. Yang pertama ada ruang kelas. Ini berupa bisa individu ataupun grup. Nah, grup ini digunakan ketika pembelajaran akan menggunakan proyek basic learning atau problem based learning yang dimana mengharuskan kerja kelompok ataupun kerja berpasangan. Lalu ada portofolio, di mana guru dapat membuat sebuah kegiatan yang mana murid dapat mengupload tugasnya di sini, sehingga kita bisa bersama-sama membagikan aktivitas dan guru bisa memberikan feedback langsung kepada siswa. Lalu ada fitur kelas story, di mana guru dapat membagikan foto, video, file, recording yang dapat dilihat oleh semua murid maupun semua orang tua. Lalu ada pesan, di sini semacam grup WhatsApp tapi dalam suatu aplikasi di mana orang tua murid dapat berbagi pesan dengan orang tua lain ataupun dengan guru. Lalu kita kembali lagi ke ruang kelas. Ruang kelas ini di bagian bawah terdapat banyak sekali fitur yang dapat digunakan oleh guru selama pembelajaran. Yang pertama ada fitur toolkit, ada fitur timer, di sana guru bisa memberikan atau memasang set timer untuk misalkan untuk sebuah diskusi siswa ataupun sebuah pengerjaan soal. Lalu ada random pick, di sini guru bisa merangsang siswa untuk aktif karena guru dapat memilih siswa secara acak ketika ada sebuah pertanyaan atau sebuah
penugasan. Lalu ada group maker, pembuatan grup, noise meter. Nah, noise meter ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengatur kebisingan dalam kelas ketika anak terlalu ribut, terus kemudian ada suara-suara berisik. Nah, noise meter ini akan mengingatkan siswa tersebut. Lalu ada direction, itu untuk mentranslatekan bahasa, think pair share untuk kerja kelompok berpasangan, today untuk reminder hari ini, dan musik untuk guru dapat menyetel musik di mana sebagai background dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan tetap menyenangkan. Lalu ada kehadiran, di sini guru bisa mengabsen secara digital mana muridnya yang hadir, mana yang absen, dan mana yang izin. Dan akan menyimpan secara otomatis dan akan diakumulasikan secara digital pula. Lalu ada select multiple untuk memilih murid, dan acak juga dapat memilih untuk murid, pencatat waktu, di mana ini adalah seperti timer. Lalu ada bikin. Kelas 7 memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah aplikasi dengan fitur yang menarik karena dengan berbagai karakter lucu dan warna yang bervariasi. Kedua, adanya fitur class story sehingga guru dapat membagikan foto dan video secara real time kepada orang tua siswa. Ketiga, orang tua siswa bisa memantau perkembangan anaknya dalam belajar secara real time. Keempat, adanya fitur toolkit dengan berbagai macam alat seperti undian kelompok, perandom kelompok, timer, musik, dan sebagainya yang dapat memudahkan dalam pembelajaran. Lalu untuk kelemahannya adalah penggunaan kuota yang cenderung berlebihan karena digunakan sepanjang pembelajaran. Serta yang kedua, tidak cocok untuk anak kelas menengah ke atas. Sekian dari saya Ardiani Putri, terima kasih, semoga bermanfaat.